Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera. Semoga ibadah puasa kita hari ini diberikan kekuatan. Terutama kekuatan menahan lapar. Dan menahan diri untuk tidak langsung menyeruput kopi. Ketika membuat temuan yang kompleks. Tapi tenang. Hari ini kita tidak sedang membahas LRA yang bikin puasa terasa lama. Hari ini kita membahas hal yang membuat kita kagum, penasaran, tapi juga kadang sedikit was-was. Mirip seperti perasaan auditor saat membuka dokumen SPJ dari SKPD yang terkenal unik. Bayangkan sejenak, Bapak atau Ibu sedang berada di ruang pemeriksaan. Tumpukan dokumen ada di meja. Buku catatan keuangan setebal bantal. Dan deadline opini semakin dekat. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba ada staf magang baru yang datang. Ia tidak pernah lelah. Bisa membaca ribuan halaman dalam hitungan detik, dan mampu mengingat setiap aturan, istilah, serta pola transaksi dari seluruh dunia. Namun, ada satu masalah, magang ini tidak punya pengalaman pemeriksaan. Ia tidak tahu konteks, tidak mengerti risiko material, dan tentu saja tidak punya skeptisisme profesional. Magang itu adalah Artificial Intelligence atau AI. AI bukan pengganti auditor, bukan ancaman. Dan bukan pula shortcut untuk memotong prosedur. AI hanyalah magang cerdas yang bisa membantu kita bekerja lebih cepat, lebih teliti, dan lebih adaptif jika kita memberinya arahan yang tepat. Dan seperti magang pada umumnya, jika tidak diarahkan, ia bisa menghasilkan pekerjaan yang tampak meyakinkan, tetapi keliru secara fatal. Hari ini, kita akan belajar bukan tentang cara membuat AI bekerja, tetapi tentang bagaimana cara auditor mengarahkan AI agar bekerja dengan standar profesional BPK. Tujuannya sederhana, AI mempercepat. Auditor tetap memutuskan. Dalam diklat ini, Bapak atau Ibu auditor akan 1. Memahami apa itu AI secara sederhana. Bahwa AI bukan makhluk pintar, tetapi mesin pola. Ia tidak paham konteks seperti kita, tetapi sangat cepat dalam mengenali pola dan membuat draft analisis. Kedua, mengubah model mental auditor dalam era digital. Dari cara berpikir tradisional menjadi kolaboratif, atau biasa disebut human in the loop, agar auditor tetap memegang kendali, sementara AI menjadi akselerator. Ketiga, menguasai seni komunikasi dengan AI prompt engineering. Karena hasil terbaik bukan berasal dari AI yang hebat, tetapi dari instruksi auditor yang tepat. Dan 4. Melatih kemampuan verifikasi, skeptisisme, dan mitigasi risiko halusinasi AI, agar auditor tidak tertipu oleh jawaban AI yang tampak yakin, tetapi salah. Termasuk batasan penggunaan data, dan tata kelola pemanfaatan AI, dalam pemeriksaan LKPD. Jadi, pelatihan hari ini, bukan tentang menggantikan auditor, dengan teknologi. Justru sebaliknya ini tentang bagaimana auditor memperkuat perannya di era big data, percepatan analisis, dan tuntutan ketepatan opini. AI membawa kecepatan, auditor membawa integritas, dan penilaian profesional. Ketika keduanya bersinergi, kualitas pemeriksaan meningkat. Dan hari ini, kita belajar bagaimana membangun sinergi itu. Bapak atau Ibu sekalian, di dunia pemeriksaan yang semakin kompleks, kita sering menghadapi satu tantangan yang sama. Data semakin besar, waktu tidak bertambah. LKPD hari ini tidak hanya memuat ribuan transaksi, tetapi juga pola, anomali, dan hubungan yang semakin rumit. Disinilah AI masuk, bukan sebagai pengganti auditor, tapi sebagai alat bantu yang bisa memberi kita kecepatan dan jangkauan analisis yang selama ini sulit dilakukan secara manual. Pertama, AI tidak mengurangi peran auditor. AI tidak punya skeptisisme profesional, tidak bisa menilai konteks, dan tidak bisa mengambil keputusan yang berdampak pada opini. Keputusan tetap di tangan auditor. Yang berubah adalah cara kita bekerja. Kedua, pekerjaan auditor yang bersifat manual dan repetitif seperti memilah ratusan halaman dokumen, mencari pola transaksi tak lazim, atau membandingkan data antar periode mulai digantikan oleh mesin. Bukan untuk menghilangkan peran auditor, tetapi agar auditor bisa fokus pada hal yang paling bernilai, analisis, penilaian risiko,
dan judgement profesional. Ketiga, AI menuntut kita memiliki skill baru, bukan skill teknis yang rumit, tetapi kemampuan memahami data, memberi instruksi yang tepat, atau prompting, serta menilai apakah output AI masuk akal atau tidak. Ini bukan kemampuan futuristik, ini kemampuan yang natural bagi auditor. Hanya perlu kita adaptasi dalam format baru. Dan yang paling penting, Bapak atau Ibu, AI mempercepat auditor, bukan menggantikannya. Yang kalah, bukan yang tidak pintar, tapi yang terlambat beradaptasi. Karena itu, berkenalan dengan AI hari ini bukan pilihan. Ini adalah bagian dari evolusi profesi auditor di era digital. Bapak atau Ibu sekalian, sebelum kita bekerja bersama AI, kita perlu memahami satu hal penting. AI tidak berpikir seperti manusia. AI tidak punya niat, tidak punya intuisi, dan tidak punya pemahaman mendalam seperti auditor yang bertahun-tahun berkecimpung dalam pemeriksaan LKPD. AI bekerja dengan cara yang sangat berbeda, dan inilah yang perlu kita pahami agar kita bisa mengarahkannya dengan tepat. Pertama, AI bekerja dengan mendeteksi pola. AI dilatih menggunakan jutaan contoh, sehingga ia sangat cepat mengenali pola transaksi, anomali angka, atau kejanggalan dokumen. Jika ada pola yang tidak biasa, AI bisa menemukannya dalam hitungan detik. Tapi ingat, AI hanya melihat pola, bukan makna. Auditorlah yang menentukan apakah pola itu merupakan risiko atau hanya variasi normal. Kedua, AI mengambil keputusan berdasarkan probabilitas, bukan kebenaran absolut. Kalau auditor berpikir berdasarkan logika, peraturan, dan skeptisisme profesional, AI justru memilih jawaban yang paling mungkin benar menurut data pelatihannya. Inilah sebabnya AI terkadang salah. Bukan karena bodoh, tetapi karena ia memilih apa yang mungkin benar, bukan apa yang seharusnya benar. Ketiga, AI beroperasi dengan bahasa, tetapi tanpa pemahaman konteks. Ia bisa merangkai kalimat yang rapi, terstruktur, bahkan meyakinkan. Tapi ia tidak tahu apa-apa tentang LKPD, SPI, belanja hibah, atau Permendagri kecuali kita sertakan dalam instruksi. Jadi jika auditor tidak memberi konteks jelas, AI bisa saja memberikan jawaban yang halus, tetapi tidak relevan. Dan terakhir, AI bekerja paling baik ketika digabungkan dengan pikiran auditor. AI cepat, auditor kritis. AI memetakan pola, auditor memahami risiko. AI membuat draft, auditor menentukan kualitasnya. Inilah konsep utama. AI tambah auditor pemeriksaan yang lebih tajam, lebih cepat, dan lebih terarah. Jadi ketika kita bertanya, bagaimana AI berpikir? Jawabannya sederhana. AI berpikir dengan kecepatan, auditor berpikir dengan kearifan. Keduanya saling melengkapi selama auditor tetap memegang kendali. Bapak atau Ibu sekalian, untuk memahami bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan AI, ada satu analogi sederhana yang sangat membantu. AI itu seperti magang cerdas. Bayangkan di tim pemeriksaan, tiba-tiba datang seorang staf magang baru. Staf ini luar biasa cepat, hafal banyak hal, bisa membaca ribuan dokumen tanpa lelah, dan mampu membuat ringkasan dalam hitungan detik. Kalau kita minta dia membaca seluruh buku besar, dia akan menyelesaikannya bahkan sebelum auditor sempat menarik napas kedua. Tapi seperti magang pada umumnya, ada kekurangannya. Staf ini tidak paham konteks, tidak tahu mana transaksi yang wajar dan mana yang patut dicurigai, tidak tahu regulasi BPK, dan tentu saja tidak punya skeptisisme profesional. Kalau kita berikan instruksi yang kabur, dia bisa salah paham dan menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan, tapi sebenarnya keliru total. Disinilah peran auditor menjadi sangat penting. Sebagai auditor, kita harus memperlakukan AI seperti membimbing staf baru yang sangat cerdas. Kita beri arahan, kita pantau pekerjaannya, dan kita cek ulang hasilnya. Jika diarahkan dengan tepat, AI bisa mempercepat pekerjaan secara luar biasa, dari menemukan pola transaksi, menyaring data besar, sampai menyusun draft awal analisis. Tapi jika tidak diawasi, AI juga bisa melakukan kesalahan yang tampak rapi, logis, dan berbahaya jika langsung kita gunakan. Jadi konsep magang cerdas ini mengingatkan kita bahwa AI bukan pengambil keputusan. AI membantu berpikir cepat, tetapi auditor memastikan berpikir benar. AI membantu mempercepat langkah, tetapi auditor yang menentukan arah. Pada akhirnya, sinergi inilah yang membuat penggunaan AI menjadi aman, efektif, dan sesuai standar pemeriksaan BPK. Bapak atau Ibu sekalian, memasuki era AI, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada teknologi itu sendiri,
yaitu model mental auditor. Cara kita memahami AI akan menentukan apakah kita bisa memanfaatkannya atau justru terjebak olehnya. Mari saya ilustrasikan dengan sederhana. Selama ini, auditor terbiasa bekerja dengan pola tertentu, membaca dokumen, menelaah transaksi, mencari bukti, lalu menyimpulkan. Semua berangkat dari logika, aturan, dan skeptisisme profesional. Nah, pola pikir inilah yang perlu kita perbarui, bukan diganti, tapi ditingkatkan agar sesuai dengan cara kerja AI. Pertama, kita harus melihat AI sebagai mitra, bukan ancaman. AI memang cepat, bahkan sangat cepat, tapi AI tidak bisa mengambil keputusan audit. AI tidak mengerti konteks politik daerah, tidak tahu latar belakang kebijakan anggaran, dan tidak mengenali risiko yang hanya auditor berpengalaman yang bisa melihat. Jadi AI mempercepat langkah, tapi auditor tetap pemegang kemudi. Kedua, kita harus membangun pola pikir human in the loop. Artinya, AI tidak bekerja sendirian. Auditor memberi konteks, AI memberi draft, auditor mengecek, AI menyempurnakan, dan auditor menyimpulkan. Ini seperti kerja kelompok, tapi anggotanya super cepat dan super perlu diawasi. Ketiga, auditor perlu menempatkan AI sebagai magang cerdas. Bisa bekerja cepat, bisa mengolah data besar, tapi butuh arahan. Kalau perintahnya tidak jelas, hasilnya bisa kreatif, tapi salah arah. Karena itu, auditor harus siap mengarahkan dan mengoreksi. Keempat, ada perubahan besar dari set ke chat. Dulu kita mencari sendiri. Sekarang kita bisa berdialog dengan AI untuk memperdalam analisis. Analisis bukan lagi soal menemukan informasi, tapi mengarahkan bagaimana AI membangun pemahaman. Kelima, kemampuan baru muncul, prompting. Ini bukan sekadar bertanya, tetapi menyusun instruksi yang jelas, berbasis konteks, dan mengarah pada hasil yang terukur, mirip seperti memberi tugas pada staf auditor junior. Dan yang terakhir, yang tidak boleh hilang, skeptisisme profesional tetap nomor satu. AI bisa salah, bahkan bisa sangat percaya diri saat salah. Jadi auditor harus terus bertanya, masuk akal tidak, datanya mendukung, regulasinya sesuai. Pada akhirnya, model mental auditor di era AI bukan mengganti cara kita bekerja, tetapi memperkuatnya. AI membawa kecepatan, auditor membawa kebijaksanaan. Saat keduanya digabungkan, kualitas pemeriksaan akan meningkat signifikan. Bapak atau Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke salah satu keterampilan yang akan menjadi senjata utama auditor di era AI, yaitu prompt engineering atau seni berkomunikasi dengan AI. Saya sebut seni karena memang mirip seperti memberi instruksi kepada staf baru yang sangat rajin, tapi sangat mudah salah paham. Kalau perintahnya tidak jelas, hasilnya juga tidak jelas. Inilah prinsip yang sering disebut garbage in, garbage out. Kalau instruksinya sampah, hasilnya pasti sampah. Jadi bagaimana caranya memberi instruksi yang benar? Ada 3 elemen utama. Yang pertama adalah kejelasan. AI tidak bisa menebak apa yang kita maksud. Kalau kita bilang, tolong analisis belanja hibah, AI bisa saja memberikan penjelasan teori, bukan analisis kasus kita. Instruksi harus spesifik, apa yang dicek, batas nilainya berapa, periode apa, dan apa bentuk outputnya. Yang kedua adalah konteks. AI tidak tahu apa-apa tentang pemeriksaan kita sampai kita beritahu. Jika kita tidak memberikan konteks, AI akan menjawab dengan generalisasi. Semakin detail konteks yang kita berikan, akun apa, jenis transaksi apa, regulasi apa yang berlaku, semakin tajam analisanya. Yang ketiga adalah batasan. Ini penting agar AI tidak berkelana terlalu jauh. Kita perlu memberi batas, format tabel, jumlah poin, regulasi yang harus dikutip, atau data apa yang boleh digunakan. Tanpa batasan, AI bisa memberikan jawaban panjang, melebar, dan tidak siap pakai. Jadi intinya, komunikasi dengan AI itu bukan sekadar bertanya. Ini tentang mengarahkan AI untuk bekerja seperti auditor junior yang ngerti konteks, tahu batasan, dan bisa menghasilkan output yang siap masuk KKP atau konsep temuan. Semakin baik kita menyusun prompt, semakin mantap hasil kerja AI-nya. Bukan karena AI-nya semakin pintar, tetapi karena auditor yang mengarahkan semakin presisi. Bapak atau Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, bagian yang menentukan apakah AI akan menjadi mitra kerja atau malah pembuat masalah baru. Inilah dia, RCSO model,
sebuah kerangka komunikasi sederhana namun sangat kuat untuk mengarahkan AI agar bekerja seperti auditor junior yang paham standar BPK. RCSO adalah singkatan dari role, context, specific task, dan output. 4 elemen ini ibarat kompas yang memastikan AI tidak jalan sendiri, tidak mengarang, dan tidak nyasar ke analisis yang tidak relevan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, role peran pertama, kita harus menetapkan peran profesional AI. Kenapa penting? Karena AI bisa menjawab dalam banyak gaya, gaya akademis, gaya umum, gaya wiki, gaya ngobrol santai. Tapi kita butuh jawaban bergaya auditor. Contohnya, bertindaklah sebagai senior auditor BPK yang ahli SEP dan pemeriksaan belanja daerah. Dengan menetapkan role, kita mengarahkan AI berpikir dengan standar profesional yang tepat. Kedua, cek konteks. Konteks berikutnya adalah konteks. AI tidak tahu apa-apa tentang pemeriksaan kita sampai kita beritahu. Tanpa konteks, AI akan memberikan jawaban generik yang tidak bisa dipakai dalam pemeriksaan. Misalnya, saya sedang memeriksa akun belanja hibah pada LKP di Provinsi ke-10 tahun ke-2025. Konteks memberikan arah dan batasan area yang harus dianalisis AI. Ketiga, specific task, tugas spesifik. Setelah AI tahu siapa dia dan apa konteksnya, kita harus memberi tugas spesifik, bukan tugas mengambang. Misalnya, identifikasi transaksi di atas 500 juta yang tidak memiliki SK kepala daerah. Semakin spesifik tugasnya, semakin tepat hasilnya. Tanpa ini, AI bisa saja memberikan teori hibah, bukan analisis transaksi. Keempat, output, format hasil. Yang terakhir dan sering dilupakan adalah format output. AI perlu tahu bentuk laporan yang kita inginkan. Apakah tabel, ringkasan, draft temuan, butir kondisi kriteria. Contoh, sajikan dalam tabel temuan berisi kolom, kondisi, kriteria, dan uraian risiko. Dengan output yang jelas, AI menghasilkan jawaban yang langsung bisa dipakai dalam KK atau KKP. Jadi, Bapak atau Ibu, RCSO model ini ibarat sop komunikasi dengan AI. Kalau kita mengikuti 4 langkah ini, AI tidak akan liar, tidak akan mengarang, dan tidak akan membuat kita pusing. AI hanya akan menjadi apa yang kita arahkan. Staf magang super cepat, tapi berada di bawah kendali auditor. Dengan RCSO, auditor tetap menjadi pengambil keputusan dan AI menjadi alat yang bekerja presisi. Bapak atau Ibu sekalian, sebelum kita terlalu nyaman bekerja dengan AI, ada satu risiko penting yang harus kita pahami, yaitu halusinasi AI. Halusinasi di sini bukan seperti orang ngantuk waktu puasa lalu melihat es kelapa muda. Halusinasi AI maksudnya adalah ketika AI memberikan jawaban yang sangat meyakinkan, tetapi sebenarnya salah atau fiktif. Kenapa bisa begitu? Karena AI tidak bekerja berdasarkan fakta, tetapi AI bekerja berdasarkan pola. Ketika AI tidak punya informasi yang cukup, ia akan mengisi kekosongan dengan sesuatu yang tampak benar menurut polanya, tapi tidak berdasarkan data nyata. Dalam pekerjaan audit, halusinasi ini bisa sangat berbahaya. Contohnya, AI bisa mengutip pasal undang-undang yang terdengar keren tapi sebenarnya tidak pernah ada. AI bisa menyebut angka tren belanja yang tidak sesuai dengan buku besar atau LRA. AI bisa menciptakan istilah prosedur audit yang tidak dikenal dalam standar BPK, atau membuat langkah-langkah yang rapi, tapi tidak relevan dengan pemeriksaan. Karena itu, ingat satu hal penting, AI itu pandai merangkai kalimat, bukan memverifikasi kebenaran. Yang memverifikasi tetap auditor. Lalu bagaimana mengurangi risiko halusinasi? Ada beberapa cara. Pertama, minta AI menyertakan sumber atau referensi. Jika AI memberikan informasi tanpa dasar, itu sinyal bahaya. Kedua, verifikasi angka penting dengan data sumber, buku besar, LRA, SPJ, dokumen pendukung. AI boleh membantu, tapi data asli tetap menjadi rujukan utama auditor. Ketiga, gunakan prompt pengaman. Misalnya, jika tidak yakin, katakan tidak yakin. Jangan membuat regulasi atau angka fiktif. Instruksi ini membantu AI lebih berhati-hati. Jadi, Bapak atau Ibu, halusinasi AI bukan alasan untuk takut menggunakan AI, tetapi alasan untuk tetap waspada. AI itu cepat, tetapi auditorlah yang memastikan kecepatan itu tetap berada di jalur yang benar. Dengan memahami risiko halusinasi, kita bisa memanfaatkan AI sebagai alat yang kuat tanpa kehilangan akurasi, integritas, dan skeptisisme profesional yang menjadi ciri khas auditor BPK. Bapak atau Ibu sekalian,
Sekarang kita masuk ke prinsip yang paling penting ketika auditor menggunakan AI. Prinsip ini sederhana, tetapi sering dilupakan. Namanya adalah verifikasi dan iterasi. Mari kita mulai dari yang pertama. Verifikasi. AI itu pintar, cepat, dan jawabannya sering terdengar meyakinkan. Bahkan sangat rapi seperti hasil kerja auditor yang sedang semangat menjelang deadline. Tapi ingat, AI tidak punya skeptisisme profesional. Ia tidak tahu apakah jawabannya benar atau salah. Ia hanya menyusun jawaban berdasarkan pola. Karena itu, apapun yang keluar dari AI harus diverifikasi. Harus dicek ulang dengan GL, General Ledger, LRA, dokumen pendukung peraturan yang relevan. Pemahaman auditor terhadap konteks daerah verifikasi adalah rem dan filter yang memastikan auditor tidak terjebak oleh jawaban AI yang tampak yakin tapi salah. Sekarang, prinsip kedua, iterasi. Iterasi berarti menyempurnakan hasil secara bertahap. AI bukan alat sekali tanya langsung sempurna. AI justru bekerja paling baik ketika kita mengajukan pertanyaan lanjutan. Tolong perjelas poin nomor 2. Sajikan dalam format tabel. Periksa kembali berdasarkan Permendagri terbaru. Tambahkan contoh konkret dari konteks pemeriksaan hibah. Inilah proses iterasi, perbaikan terus-menerus. Setiap iterasi membuat hasil AI semakin tepat, semakin relevan, dan semakin siap dipakai dalam KKP atau analisis temuan. Jadi, Bapak atau Ibu. Verifikasi memastikan kebenaran. Iterasi memastikan ketepatan. Dua prinsip ini adalah fondasi yang membuat AI aman digunakan dalam pemeriksaan. Tanpa verifikasi, auditor bisa tersesat. Tanpa iterasi, hasil AI bisa kurang tajam atau tidak sesuai standar. Kalau AI itu magang cerdas, maka verifikasi adalah cara kita mengecek pekerjaannya, dan iterasi adalah cara kita membimbingnya untuk memperbaiki pekerjaannya sampai layak digunakan. Dengan dua prinsip ini, auditor tetap menjadi pengendali utama, sementara AI menjadi alat yang mempercepat, bukan menggantikan. Bapak atau Ibu sekalian, sebelum kita benar-benar menerjunkan AI ke dalam pekerjaan pemeriksaan, ada 5 aturan emas yang harus kita pegang kuat-kuat. Aturan ini ibarat pagar pengaman yang memastikan penggunaan AI tetap aman, etis, dan sesuai standar pemeriksaan BPK. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jaga kerahasiaan data negara. Aturan pertama adalah yang paling penting. Jangan pernah memberikan data sensitif atau rahasia negara ke AI. AI itu seperti staf magang yang rajin tapi suka ngobrol. Jadi jangan pernah memberinya dokumen yang belum dipublikasikan, data rahasia, atau informasi yang dapat mengganggu keamanan informasi negara. AI bisa membantu kita berpikir, tapi bukan tempat untuk menitipkan data rahasia. 2. Auditor tetap pemegang tanggung jawab. Aturan kedua. AI hanyalah alat bantu, bukan auditor, bukan penilai, bukan pemberi opini. AI boleh membantu menyusun draft, merangkum, atau menyaring data, tetapi tanggung jawab profesional tetap ada pada auditor. Ketika opini diterbitkan, tidak ada kalimat di bawahnya yang berbunyi ditandatangani bersama AI. Yang bertanggung jawab tetap auditor. 3. Gunakan AI untuk meningkatkan analisis. Bukan menggantikan prosedur AI dapat mempercepat banyak proses membaca dokumen, menganalisis pola, mengidentifikasi anomali. Tapi AI tidak bisa menggantikan konfirmasi, uji petik, verifikasi dokumen, atau prosedur substantif lainnya. Jadi jangan pernah bilang, AI bilang ini wajar, berarti aman. AI membantu berpikir, tapi bukan menggantikan prosedur pemeriksaan. 4. Hindari shortcut thinking. Ini aturan penting, jangan jadikan AI sebagai alat pemotong jalan. AI bukan solusi untuk membuat audit instan. Tujuan kita bukan mempercepat opini, tetapi meningkatkan kualitas analisis dan kedalaman pemeriksaan. AI membantu kita berpikir lebih luas, bukan bekerja lebih asal-asalan. 5. Selalu verifikasi dan dokumentasikan. Apapun jawaban AI, harus diverifikasi. Verifikasi ini menjadi bukti bahwa auditor tetap menerapkan skeptisisme profesional. Jika output AI digunakan untuk analisis, rangkuman, atau penyusunan konsep temuan, dokumentasikan proses tersebut dalam KKP
KKA sesuai kebutuhan. Dengan demikian, semua jejak penggunaan AI tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak atau Ibu, 5 aturan emas ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas kita menggunakan AI, tetapi untuk menjaga integritas pemeriksaan. Jika kita mematuhi 5 aturan ini, AI akan menjadi mitra kerja yang luar biasa, mempercepat, memperkuat, dan memperluas kemampuan auditor tanpa mengorbankan kualitas dan independensi audit. AI boleh cepat, AI boleh pintar, tapi auditorlah yang tetap memegang kompas, arah, dan keputusan profesional. AI governance menjadi fondasi utama ketika auditor mulai menggunakan generative AI sebagai co-pilot dalam pemeriksaan LKPD. Meskipun AI membantu mempercepat analisis, mengolah dokumen, serta menghasilkan draft awal dokumen audit, penggunaan AI tidak boleh menggantikan profesional judgment auditor. Karena itu, setiap penggunaan AI harus dilakukan dalam kerangka tata kelola yang jelas, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, mengapa AI governance diperlukan? Ketika AI digunakan dalam pemeriksaan, AI tidak bertindak sebagai pihak pengambil keputusan. AI hanya menjadi co-pilot auditor, agar hasil pemeriksaan tetap dapat diandalkan dan memenuhi SPKN. Penggunaan AI harus memenuhi 4 prinsip dasar. Transparan auditor, PT, dan KT harus dapat menunjukkan apa yang diminta dari AI dan mengapa AI digunakan. Dapat direview. Setiap proses yang melibatkan AI harus dapat diuji kembali oleh auditor lain. Terkendali. Hasil AI tidak boleh dibiarkan berjalan otomatis tanpa verifikasi. Dapat dipertanggungjawabkan. Auditor harus tetap menjadi pemilik keputusan audit, bukan AI. Karena itu, setiap penggunaan AI wajib meninggalkan audit trail, sehingga seluruh proses dapat ditelusuri kembali saat review mutu, review PT atau KT, maupun pemeriksaan berjenjang. Kedua, prinsip AI governance dan implementasinya dalam formulir KKP. Bagian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip AI governance diterjemahkan secara operasional ke dalam formulir dokumentasi penggunaan AI pada KKP atau KKA. A. Transparency prinsip. Penggunaan AI harus bersifat terbuka dan jelas. Implementasi. Auditor mencatat tujuan penggunaan AI pada KKP. Prompt RCSO yang digunakan wajib dicantumkan atau dilampirkan. Hal ini memastikan bahwa setiap reviewer dapat memahami konteks penggunaan AI dan menilai kesesuaian output AI terhadap kebutuhan audit. B. Accountability prinsip. Tanggung jawab tetap berada pada auditor manusia. Implementasi. Auditor, KT, dan PT menandatangani atau mengesahkan bagian penggunaan AI dalam KKP. Penandatanganan ini menunjukkan bahwa penggunaan AI dilakukan dalam pengawasan dan bukan merupakan tindakan otomatis tanpa kendali. C. Human in the loop. Prinsip, AI tidak boleh menghasilkan keputusan audit secara mandiri. Implementasi. Setiap output AI wajib diverifikasi oleh auditor. Auditor menilai kewajaran, relevansi, dan ketepatan berdasarkan dokumen sumber, BKU, SP2D, SPJ, KIB, dan sebagainya. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai alat bantu, bukan pemberi keputusan. D. Auditability prinsip. Penggunaan AI harus dapat direview kembali. Implementasi. Semua penggunaan AI dicatat dalam log KKP, termasuk tanggal, jenis output, dan file pendukung. Log ini memungkinkan pemeriksa berjenjang maupun inspektorat BPK melakukan independent review atas proses audit berbantu AI. E. Data protection. Prinsip, data pemeriksaan harus terlindungi. Implementasi. Data sensitif tidak boleh diunggah ke platform AI terbuka. Jika harus menggunakan data internal, maka data harus dianonimkan terlebih dahulu. Ini selaras dengan prinsip kerahasiaan informasi negara dan perlindungan data pemeriksaan. F. Reliability control. Prinsip, output AI tidak boleh dianggap sebagai bukti audit utama. Implementasi. Output AI hanya menjadi bahan pendahuluan, bukan basis kesimpulan audit. Auditor tetap wajib melakukan pengujian substantif dan prosedur audit konvensional. Dengan mekanisme ini, penggunaan AI
tetap memberikan nilai tambah tanpa mengurangi integritas pemeriksaan. Ketiga, inti pesan governance ini adalah, dengan menerapkan kerangka AI governance ini, BPK memastikan bahwa penggunaan AI meningkatkan kualitas audit, bukan menggantikannya. Auditor tetap memiliki kendali penuh atas kesimpulan pemeriksaan. Seluruh proses penggunaan AI dapat ditelusuri, diuji kembali, dan dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan tetap memenuhi SPKN, Juknis LKPD, dan prinsip etika profesi BPK. Bapak atau Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Kita telah belajar banyak hal, mulai dari bagaimana AI berpikir, bagaimana mengarahkan AI seperti seorang magang cerdas, sampai bagaimana menjaga etika, verifikasi, dan kualitas analisis ketika memanfaatkan teknologi ini dalam pemeriksaan LKPD. Inti dari semua pembahasan kita adalah satu, AI bukan pengganti auditor, tetapi penguat auditor. Teknologi memberi kita kecepatan, tetapi auditorlah yang memberikan kebijaksanaan, integritas, dan skeptisisme profesional. Tanpa peran auditor, AI hanya menjadi mesin pintar tanpa arah. Namun dengan bimbingan auditor, AI menjadi alat yang sangat powerful untuk meningkatkan mutu pemeriksaan. Terima kasih atas antusiasme Bapak atau Ibu sejak awal hingga sesi terakhir ini. Semoga materi hari ini dapat membantu kita bekerja lebih efektif, lebih tajam, dan lebih adaptif menghadapi era pemeriksaan digital. Dan sebagai penutup, izinkan saya membacakan 2 pantun yang relevan dengan pelatihan hari ini. Jalan ke Pontianak lewat Sungai Kapuas, perahu kecil melintas sambil membawa lada. AI memang cerdas dan kerjanya super cepat, tapi auditor tetap bosnya, yang menentukan benar atau tidaknya data. Siang hari di Singkawang beli kue bingke, dimakan hangat sambil minum teh tarik. AI boleh bantu cari temuan yang aneh-aneh. Tetap auditor yang memastikan, ini temuan atau cuma lucu logik. Terima kasih atas perhatian Bapak garis miring Ibu. Semoga pelatihan ini bermanfaat dan dapat langsung diterapkan dalam pemeriksaan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.